Mohon izin kita akan memulai. Kami mengucapkan selamat siang menjelang sore dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum yang kami hormati, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, anggota Badan Pengawas Pemilu, Bapak Ibu Pimpinan Kementerian Lembaga atau yang mewakili, Bapak Ibu Pimpinan Partai Politik atau yang mewakili, Bapak Ibu Pejabat Struktural dan juga Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan juga undangan dari KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota, dan Bapak Ibu undangan serta rekan-rekan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Kamis 22 Agustus 2024 bertepat di ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum. Rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi dan ketetapan Mahkamah Konstitusi dimulai. Mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan akan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum yang terhormat Bapak Muhammad Afifuddin. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat pleno terbuka hasil pemilihan umum anggota DPR di Provinsi, DPR di Kabupaten Kota pasca putusan dan ketetapan akhir Mahkamah Konstitusi pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, saya menyapa kolega KPU dulu, hadir lengkap, Mas Agus Melas, Mas Yulianto Sudrajat, kemudian Mas Idam Kholik dan Bang Barsadan Harahap,
dan juga Bu Betty Epsilon Idrus secara daring. Kami lengkap di sini untuk menggelar pleno pada kesempatan kali ini, dan juga jajaran di lingkungan KPU Republik Indonesia, Pak Deputi, para kepala biro, terutama Biro Teknis dan jajaran yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Terima kasih atas dedikasi dan juga kerja kerasnya untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Selanjutnya kami ingin menyapa kolega kami, anggota Bawaslu, Mas Toto Haryono, tentu bersama tim jajaran Bawaslu Republik Indonesia yang senantiasa mengawasi semua proses yang kita lakukan sampai PHPU Jilid 2. Ini sudah selesai. Kemudian kita juga menyapa Pak Kristiadi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sama kolega penyelenggara. Kemudian Menko Polhukam yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi 1 Pak Majen TNI Heri Wiranto. Kita baru kemarin bersama juga konsolidasi penyelenggara jajaran semua di Yogyakarta untuk Regio Jawa. Terima kasih Bapak. Kemudian dari Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Haji Wirianto. Biar ketemunya pernah di kantor KPU Pak, enggak di persidangan terus. Panglima TNI dalam hal ini diwakili Kapolsahli Bapak Brigjen TNI Rudi Muhammad Ramadan, perwakilan dari BIN Pak Rahmat, kemudian Mendagri Pak Sarmadani, Jaksa Agung diwakili Bapak Wahyudi, dan juga Kapolri diwakili Pak Kombes Daniel Victor Tobing, dan juga Ketua Mahkamah Agung diwakili Pak Ronald Tumpal. Kemudian para LO partai politik, perwakilan partai politik yang sudah hadir, terima kasih Bapak Ibu sekalian kesetiaannya. Undangannya mendadak-mendadak ya, tapi kan sudah kita infokan sebelumnya, jadi mohon dimaklumi dan pasti tahu situasi KPU kan. Kemudian kami ingin juga menyapa Bapak Ibu sekalian hadirin dari KPU, Bawaslu, dan seluruh hadirin dari provinsi, kabupaten terundang yang pada hari ini mengikuti kegiatan rapat pleno kita pada siang hari ini. Alhamdulillah kita semua sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan penting kita, yaitu penetapan hasil pemilu secara nasional pasca tindak lanjut dari putusan PHPU Mahkamah Konstitusi. Setelah semuanya kita selesaikan, tepatnya dibacakan pada kemarin tanggal 19 Agustus 2024. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami lanjutkan agenda pleno kita kali ini, kami akan mempersilahkan Pak Idam Kholik untuk membacakan tata tertib dari rapat pleno terbuka kita siang hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Ketua dan anggota KPU Republik Indonesia beserta Bapak Sekjen KPU Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Deputi Bapak Suryadi. Yang saya hormati kepada Ibu Bapak, para hadirin kegiatan rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan. Saya akan membacakan tata tertib rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan. 1. Rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan bersifat terbuka dan disiarkan secara langsung. 2. Rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan hadir sesuai waktu yang telah ditetapkan.
3. Saksi dari peserta pemilu yang hadir wajib menyerahkan surat mandat dari peserta pemilu yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat. 4. Selama kegiatan berlangsung, perangkat telekomunikasi dimatikan atau dengan mode hening agar tidak mengganggu jalannya rapat pleno. 5. Peserta rapat pleno menggunakan tanda pengenal yang telah disediakan oleh KPU. 6. Pimpinan rapat pleno dapat melakukan skors yang disampaikan kepada peserta rapat. 7. Lembaga atau instansi pemerintah dan pemantau yang hadir wajib menggunakan tanda pengenal. 9. Peserta rapat wajib berlaku tertib, sopan, dan santun selama berlangsungnya rapat pleno. 10. Pimpinan rapat berwenang menertibkan jalannya rapat pleno. 11. Pasca rapat pleno tidak diperkenankan melakukan interupsi selama proses pembacaan berita acara dan keputusan. 12. Peserta rapat pleno yang tidak mematuhi tata tertib dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat. Dan 13. Pewarta yang hadir dilarang mengganggu berlangsungnya rapat pleno. Terima kasih, demikianlah tata tertib rapat pleno terbuka pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Idam atas tata tertib yang sudah dibacakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa pada tanggal 19 Agustus kemarin Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara yang disengketakan sebanyak 7 perkara di perselisihan hasil pemilu sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu. Pertama, pasal 474 ayat 4 di mana KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian pasal 411 ayat 3 KPU wajib menetapkan secara nasional hasil pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. C. Pasal 412 ayat 2 perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, KPU melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dalam pemilu serentak tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 9 PKPU nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu, penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPR dilakukan dengan ketentuan: A. Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPR, atau B. Terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, KPU berdasarkan ketentuan pasal 9 PKPU 6 tahun 2024 akan melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD berdasarkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 sebagaimana telah berbakal diubah kemarin terakhir di keputusan KPU nomor 1060. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya perkenankan kami akan langsung membacakan berita acara dan juga surat keputusan sebagaimana biasa dalam proses pleno terbuka penetapan hasil. Yang pertama kami akan bacakan berita acara nomor 572 garing PL.01.8 garis BA garing 05 garing 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional
pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan. Pada hari ini Kamis, tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024, pukul 15.07 WIB. Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan hasil pemilu tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2, Gedung KPU Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29, Jakarta. Rapat pleno dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 411 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan menetapkan 1. Hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Lahat tahun 2024 berdasarkan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 290/01/04 dan seterusnya sesuai dengan data yang tercantum dalam formulir model di hasil Kapko DPRD Kabupaten Kota dan keputusan KPU Kabupaten Lahat nomor 2104 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Lahat nomor 1684 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat tahun 2024 hasil penghitungan ulang surat suara tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 275/01/04/06 garing PHPU DPR DPRD 22 Romawi garing 2024 beserta lampiran. 2. Hasil pemilu anggota DPRD Provinsi Maluku tahun 2024 setelah dilakukan penyesuaian oleh KPU Provinsi Maluku terhadap lampiran 1 keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku nomor 30 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 yang memuat jumlah total perolehan suara sah setiap partai politik di setiap daerah pemilihan. Dikarenakan adanya kesalahan penjumlahan seluruh partai politik dengan rincian sebagai berikut. A. Partai Kebangkitan Bangsa semula 163533 menjadi 76630. B. Partai Gerindra semula 250002 menjadi 86903. C. PDI Perjuangan semula 255018 menjadi 163099. D. Partai Golkar semula 191441 menjadi 91919. E. Partai Nasdem semula 108773 menjadi 99522. F. Partai Buruh semula 30277 menjadi 9251. Partai Gelora semula 122251 menjadi 21026. H. Partai Keadilan Sejahtera semula 119883 menjadi 101225. I. Partai Kebangkitan Nusantara semula 89648 menjadi 18658. C. Partai Hanura semula 77112 menjadi 70990. K. Partai Garuda semula 68229 menjadi 6122. I. L. Partai Amanat Nasional semula 65145 menjadi 62107. M. Partai Bulan Bintang semula 74966 menjadi 3033. N. Partai Demokrat semula 101083 menjadi 81657. O. Partai Solidaritas Indonesia semula 90981 menjadi 29155. P. Partai Perindo semula 124578 menjadi 61736. Q. Partai Persatuan Pembangunan semula 67863 menjadi 62842. R. Partai Umat semula 1056174 menjadi 5021. Berdasarkan formulir model di hasil provinsi DPRD Prof sebagaimana tercantum dalam berita acara nomor 152 garing PL 0108 PA 81 garing 2.1 garing 2024 tentang pencermatan keputusan KPU Provinsi Maluku nomor 30 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku tahun 2024.
3. Hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2024 setelah dilakukan penyesuaian oleh KPU Kabupaten Pegunungan Arfak terhadap lampiran 1 keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak nomor 508 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2024 yang memuat jumlah perolehan suara sah setiap partai politik di setiap daerah pemilihan dikarenakan adanya kesalahan penjumlahan total suara seluruh partai politik peserta pemilu sebelumnya 33538 menjadi 33845 berdasarkan formulir model D hasil Kabupaten Kota DPRD Kapko sebagaimana tercantum dalam berita acara nomor 742 PL.01.8 BA garing 9212 garing 2024 tentang perubahan keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak nomor 508 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2024. 4. Hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai tahun 2024 setelah dilakukan penyesuaian terhadap lampiran 1 keputusan KPU Kabupaten Paniai nomor 14 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai tahun 2024 yang memuat jumlah total perolehan suara sah setiap partai politik di setiap daerah pemilihan dikarenakan adanya kesalahan penjumlahan total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semula 19.333 menjadi 30032 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semula 19.333 menjadi 30032 berdasarkan formulir model D hasil Kapko DPRD Kabupaten Kota sebagaimana tercantum dalam berita acara nomor 159 garing PL.01.8 BA 9403 garing 2024 tentang pencermatan surat keputusan KPU Kabupaten Paniai nomor 14 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai tahun 2024. Penyesuaian sebagaimana tersebut pada angka 2, 3, dan 4 tidak mengubah hasil pemilu secara keseluruhan pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersangkutan. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan 4 dituangkan dalam keputusan KPU tentang perubahan ketiga atas keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan KPU nomor 1060 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU nomor 360 tentang penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024. Demikian berita acara ini dibuat dalam 3 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU. Jakarta 22 Agustus 2024. Bapak Ibu sekalian, sambil berita acara ditandatangani, izinkan kami membacakan keputusan KPU. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1192 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya, menetapkan
memutuskan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan perubahan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pada Provinsi Maluku sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan perubahan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten pada 1. Kabupaten Lahat, 2. Kabupaten Pegunungan Arfak, dan 3. Kabupaten Paniai sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, perubahan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum ke-2 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024 pukul 15.19. Oh, kita ikuti yang handphone aja ya. Itu salah. 15.23. Aduh, bahaya ini. Ya. Waktu Indonesia Barat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2024 sekaligus sebagai pengumuman. Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin. Ini dibaca nggak usah kan? Ini aja. Ini nggak usah. Ini kan? Demikian penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara nasional dalam pemilu tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang merupakan bagian tidak berpisahkan dari keputusan ini. Mohon waktu untuk tanda tangan Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi rapat pleno terbuka kita penetapan hasil pemilu secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan atau biasa kita sebut dengan PHPU Jilid 2 yang sudah kita bacakan. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, maka ini bisa kita sahkan dan sekaligus kita tutup rapat pleno terbuka pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjalan lancar Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami serahkan ke pembawa acara. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah persiapan untuk penyerahan keputusan nomor 1192 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan tahun 2024. Mohon bersiap-siap untuk seluruh berkas yang akan diserahkan. Kami akan mengundang nantinya di sesi pertama dari pimpinan Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya pimpinan partai politik dan juga perwakilan pemerintah untuk menerima penyerahan seluruh berkas yang ditetapkan. Mohon izin Bapak Ibu hadirin yang kami hormati untuk mengawali sesi penyerahan
berkenan dari pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, berkenan Pak Toto. Seluruh pimpinan Komisi Pemilihan Umum berkenan untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Toto, disilakan kembali ke tempat semula. Mohon izin untuk seluruh ketua dan juga anggota kami mohon tetap di tempat Bapak. Selanjutnya adalah penyerahan kepada pimpinan partai politik. Seluruh pimpinan partai politik berkenan untuk bisa langsung naik ke atas panggung untuk mengawali Partai Kebangkitan Bangsa, dilanjutkan Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai PDI Perjuangan, sampai dengan terakhir Partai Umat. Berkenan Bapak Ibu semua bisa bersiap untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Baik, mohon izin untuk mengawali Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Selanjutnya PDI Perjuangan, Partai Gerindra. Gerindra silakan. Ya. Cek. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya PDI Perjuangan. Selanjutnya Partai Golkar. Tidak ada. Selanjutnya Partai Nasdem. Terima kasih Partai Nasdem. Selanjutnya untuk Partai Buruh. Dilanjutkan Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Dilanjutkan Partai Keadilan Sejahtera. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya Partai Kebangkitan Nusantara. Silakan. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya Partai Hati Nurani Rakyat atau Hadura. Partai Hanura, terima kasih. Selanjutnya Partai Garuda atau Garda Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional, terima kasih. Selanjutnya Partai Bulan Bintang. Tidak ada. Partai Demokrat, Ibu izin silakan. Terima kasih. Selanjutnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, silakan. Terima kasih. Selanjutnya Partai Perindo. P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Umat. Silakan Bapak. Mohon izin kita langsungkan sesi foto bersama. Pimpinan partai politik bisa di sisi kanan dan juga sisi kiri, berkenan
sedikit merapat ke tengah, kita akan langsungkan sesi foto bersama Bapak dan Ibu. Mohon izin Bapak dan Ibu, kita akan fokus kamera, kita hitung mundur 3, 2, 1. Salam KPU melayani. Satu, dua, tiga. Kami ucapkan terima kasih. Pimpinan partai politik disilakan kembali ke tempat duduk kembali, dan Bapak Ibu pimpinan disilakan untuk tetap di tempat. Selanjutnya perwakilan dari pemerintah berkenan Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Bapak Syarmadani berkenan untuk bisa mewakili, bisa bergabung di atas panggung untuk bisa menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum. Berkenan Bapak. Baik, kami ucapkan terima kasih. Tetap di tempat Bapak, mohon izin semuanya untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Panglima TNI, Brigjen TNI Rudi M. Ramda, berkenan untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Bapak, mohon izin. Dan selanjutnya kami juga mengundang perwakilan dari Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Bapak Wirianto Panitera Muda 1, berkenan untuk bisa langsung naik ke atas panggung Bapak. Perwakilan dari Mahkamah Agung Bapak Ronald Tumpal, Fungsional Ahli Biro Hukum, berkenan untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Dan perwakilan dari Jaksa Agung Bapak Wahyudi, berkenan untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Perwakilan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, berkenan kepada Bapak Maijen TNI Dr. Heri Wiranto, Deputi 1 Polhukam, berkenan untuk naik ke atas panggung. Perwakilan dari Kapolri, Kombes Pol Daniel Victor Tobing SIK, Kasubdit 2 Dit Politik Bainitel Polri, berkenan naik ke atas panggung. Dan juga perwakilan dari Badan Intelijen Negara Bapak Rahmat Surya, dan tentunya perwakilan dari Ketua DKPP, anggota DKPP Bapak J. Kristiadi, berkenan untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Untuk pimpinan Bawaslu Pak Toto juga berkenan untuk bisa mendampingi Pak, untuk izin kita langsung abadikan keseluruhan. Mohon izin kita langsungkan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu, Bapak-Bapak, kita fokus kamera, kita hitung 1, 2, 3. Mohon izin, salam KPU melayani, tangan kanan ada di dada sebelah kiri. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan juga Bapak Ibu undangan, pimpinan partai politik dan rekan-rekan media. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua, teman-teman media. Terima kasih untuk kehadirannya meliput rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu secara nasional pasca tindak lanjut dari putusan MK atau yang disebut sebagai PHPU Jilid 2. Syukur alhamdulillah, tentu kami ucapkan pada akhirnya semua rangkaian proses pelaksanaan pemilu 2024 dalam hal Pilpres, kemudian pemilu legislatif baik untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota telah selesai dengan segala dinamikanya. Tentu kami ingin mengucapkan terima kasih seluas-luasnya kepada masyarakat di Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, juga kepada lembaga penyelenggara pemilu yang lain
selain KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, terutama juga teman-teman media yang sejak awal tahapan pemilu dipublikasikan, senantiasa mendampingi kami, memberitakan berbagai informasi relevan yang sangat dibutuhkan oleh publik. Nanti Pak Afif akan, selain Pak Afif juga ada Pak Idam Holik dan juga Pak Yulianto Sudrajat, nanti akan memberikan beberapa update terkait dengan situasi baik rapat pleno terbuka yang telah disampaikan sore ini, termasuk mungkin nanti menjawab beberapa pertanyaan yang sampai saat ini masih ada muncul di media. Silakan Pak Afif. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman jurnalis yang saya banggakan, terima kasih atas waktu, kesetiaan, dan kesabarannya. Saya tahu banyak pertanyaan disampaikan di grup-grup WA jurnalis yang kita juga bergabung. Memang kita merencanakan untuk menyampaikan beberapa informasi setelah rapat terbuka, pleno terbuka pada siang hari ini. Yang pertama, sebagaimana disampaikan Mas Agus baru saja, tentu kami semua mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas proses rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca putusan PHPU jilid 2 biasanya kami sebutnya di Mahkamah Konstitusi yang selesai pada tanggal 19 kemarin, dan kita sudah tuangkan dalam berita acara maupun surat keputusan, dan dengan demikian maka seluruh rangkaian PHPU sudah selesai dan hasil pemilu sudah kita bisa dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hal-hal teknis lainnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Idam, dan mungkin update pilkada disampaikan oleh Mas Yulianto Sudrajat. Nah, yang ingin kami sampaikan berkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90, yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024, hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan termasuk
sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, ke jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Tentu jalur-jalur konsultasi dan apa yang kita lakukan ini semata-mata tertib prosedur sebagaimana pengalaman yang sudah pernah kita alami, kita dapati dalam penindaklanjutan pelaksanaan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya saya persilahkan nanti Mas Idam, Mas Derajat untuk menambahkan. Terima kasih. Ya, teman-teman yang saya hormati, jadi prinsipnya saat ini tahapan terdekat adalah pendaftaran pasangan calon di Pilkada serentak 2024. Kami sudah melakukan banyak hal pembekalan kepada seluruh jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, karena pendaftaran tinggal hitungan hari lagi, tanggal 27, 28, dan 29. Biasanya kalau seluruh jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten kota sudah siap melaksanakan pendaftaran bagi pasangan calon. Berikutnya saat ini juga KPU tengah mempersiapkan rancangan PKPU, yaitu 3 rancangan PKPU, yaitu PKPU tentang kampanye untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kemudian rancangan PKPU untuk dana kampanye, dan yang ketiga adalah rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Dan prinsipnya akan segera digelar konsultasi terkait agar segera diterbitkannya 3 rancangan PKPU tersebut untuk menjadi dasar dalam proses tahapan Pilkada serentak 2024. Saya rasa itu ya update-nya untuk Pilkada serentak 2024. Terima kasih. Baik, itu teman-teman ya. Terima kasih. Demikian konferensi yang bisa kami lakukan, sekaligus memberikan beberapa perkembangan informasi terkait dengan seputar pelaksanaan pilkada yang akan kita hadapi, apakah itu menyangkut rancangan peraturan KPU, termasuk kemudian situasi-situasi yang saat ini berkembang, bagaimana kemudian KPU merespon dalam bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu kami tidak akan masuk ke kontroversi yang muncul di seputar isu publiknya. Yang jelas, putusan Mahkamah Konstitusi kami tindak lanjuti, tentu saja kami berangkat juga dari pengalaman 2024 lalu pada saat penyelenggaraan pemilu untuk Pilpres dan Pileg. Tindak lanjutnya tadi sebagaimana disampaikan Pak Afif, pasca pembacaan putusan dari MK tanggal 20 Agustus, tanggal 21 Agustus kami sudah mengajukan surat ke DPR, ke Komisi 2 dalam hal ini untuk melakukan konsultasi karena prosedur itu memang harus ditempuh. Di situ. Baik, kita bisa akhiri ya. Terima kasih, selamat sore teman-teman.